Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Amin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penanganan dampak COVID-19 di bidang manajemen bisnis. Berikut ini adalah dampak dari COVID-19 di bidang manajemen bisnis. Yang pertama adalah kesulitan cash flow. Dampak langsung yang harus dihadapi oleh perusahaan yaitu kesulitan cash flow. Pada saat itu, pendapatan berkurang secara drastis karena proses bisnis tidak berjalan dengan lancar seperti biasanya, tetapi biaya rutin harus tetap keluar. Yang kedua ada kesulitan bertahan dan potensi pemotongan gaji. Setelah dampak dari kesulitan cash flow, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk bertahan sehingga akan melakukan berbagai langkah pragmatis yang harus ditempuh, seperti halnya potensi pemotongan gaji. Yang ketiga, potensi PHK besar-besaran. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh para karyawan maupun pekerja, yaitu PHK besar-besaran. Hal ini akan berdampak besar pada masyarakat secara masif dan berimbas kepada berbagai hal sebagai efek domino. Yang selanjutnya ada kesulitan koordinasi kerja. Dari sisi teknis ini tentu saja koordinasi online tidak seleluasa koordinasi atau komunikasi secara langsung tatap muka. Ada banyak orang yang tidak terbiasa atau merasa gaptek untuk bisa berkoordinasi dengan lancar melalui online, sehingga para karyawan mengalami kesulitan dalam berkoordinasi kerja. Berikut ini adalah penanganan dampak dari kesulitan cash flow. Yang pertama, untuk menangani dampak tersebut, sebelumnya Anda harus memastikan memiliki cash flow yang cukup untuk bertahan. Yang kedua, lakukan perencanaan penjualan dan pembelian stok barang yang jelas. Ketiga, perhatikan biaya-biaya yang muncul yang dapat Anda kurangi. Selanjutnya, penanganan dampak dari kesulitan bertahan dan potensi pemotongan gaji, yaitu prinsip pengeluaran yang tidak perlu. 2, potong pengeluaran yang tidak perlu. 3, ubah gaya hidup. Selanjutnya, penanganan dampak dari potensi PHK besar-besaran, yaitu lakukan dialog dua arah atau bipartit. Kedua, susun kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi COVID-19. 3, realisasikan dan pantau implementasi paket insentif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. Yang keempat, lakukan dialog 3 arah atau tripartit antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Yang terakhir yaitu penanganan dampak kesulitan koordinasi kerja. Yang pertama, mengimbangi kapasitas tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tim. Dan yang ketiga, perusahaan juga dapat membantu efisiensi melalui teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.